Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ananda sehat hari ini Ananda? Alhamdulillah sehat. Gimana? Abi kelihatannya sehat juga atau gimana ini? Alhamdulillah sehat. Oh gitu ya, kita bertemu lagi dalam keadaan ceria gitu ya. Pagi yang ceria gitu ya. Gimana Ananda kabarnya terkait dengan kehidupan Ananda setelah pulang dari belajar di negeri Yaman? Setelah di Indonesia ini bagaimana, ada perbedaan atau persamaan kehidupan antara di Yaman dan di Indonesia kira-kira? Ya pastinya berbeda dan banyak perubahan waktu pulang dari Yaman. Ya. Ternyata sudah banyak yang berubah dari Indonesia. Atau di Indonesia lingkungannya juga berubah begitu ya? Iya. Baik Ananda, saya mau tanya, ini Ananda berada di Yaman itu di daerah mana? Di daerah Hautah namanya. Oh, Hauto ya. Hauto itu kalau dari kota-kota besar yang terkenal di Indonesia kan ada Tarim, ada Mukalla kan begitu. Itu lebih dekat kemana itu? Lebih dekat dengan Tarim. Oh, lebih dekat dengan Tarim. Kurang lebih berapa jaraknya atau perjalanan kira-kira? Sekitar 1 jam. Perjalanannya? Iya. Oh, Masya Allah. Ananda ini sering ya berarti ke Tarim ya? Sering ke Tarim. Sering ya? Kira-kira berapa kali kalau dihitung tangan? Wah nggak tahu ya, nggak pernah ngitung karena sering. Oh gitu ya. Kalau ke Tarim itu apa yang dilakukan di sana ya? Biasanya ziarah sama kita kunjung ke Daruzahra. Oh gitu, ke pesantren lain gitu ya. Iya. Kalau nama pesantrennya yang Ananda belajar di situ apa namanya di Hauto itu? Namanya Ribat Al-Fatah Wal Imdad. Kalau pengasuhnya namanya siapa? Habib Abdurrahman bin Taha Al-Habsyi. Oh Masya Allah. Oh ya, saya pernah melihat dan jumpa dulu ya. Masih muda beliau, terhitung ya, masih energik sekali ya. Iya. Kalau tidak salah beliau tuh doktoral ya? Iya, Oh, di mana ngambilnya doktoralnya? di Ahgof insya Allah. Oh gitu. Murid pertama di Ahgof. Oh, murid pertama di Ahgob, berarti murid pertamanya Habib Abdullah Baharun gitu ya? Iya. Baik Ananda, karena Ananda ini kan sering ke Tarim gitu ya. Ini pertanyaan dari masyarakat ini. Apakah gitu di Tarim itu ada Ka'bah tandingan? Hoax sih itu. Gak ada, apalagi mereka bilangnya di makam Nabi Hud, sedangkan di sana sepi-sepi aja. Oh, sepi-sepi aja ya. Ya. Terus kalau ada orang mengatakan ini, wah orang Yaman itu hajinya atau umrohnya itu ke Tarim. Itu gimana? Apa betul seperti itu? Asumsi ini benar, tidak benar atau gimana? Ya sangat tidak benar karena kita pun umrahnya juga ke Mekah. Kita bareng-bareng kalau misalnya Ramadan itu banyak. Ramadan itu yang umroh ke Mekah itu. Tapi kalau di makam Nabi Hud ada acara besar, cuma nggak ada yang tawaf-tawaf gitu, nggak ada. Oh gitu ya. Apalagi sa'i itu ya, tambah gak ada lagi ya. Tempatnya aja nggak ada buat sa'i, gimana mau sa'i? Oh gitu ya. Jadi kalau sekarang ini ada stigma negatif terhadap warga Yaman gitu. Oh ini loh, Yaman itu orang-orangnya sudah keluar dari Islam. Karena mereka itu kalau haji katanya ke Tarim gitu. Dan di sana ada Ka'bah tandingan. Apa komentar Ananda sebagai alumni Yaman ya, atau utamanya di Hauto dan yang sering ke Tarim gitu? Bagaimana itu? Ya merasa lucu aja karena saking mereka nggak pernah ke Yaman, jadi mereka nggak tahu apa-apa. Sedangkan orang Yaman sendiri termasuknya orang yang ahli ibadah ya. Iya. Orang yang lebih memikirkan akhirat daripada dunia. Mereka gak sibuk buat dengerin omongannya orang-orang ini kan. Jadi lucu aja bagi kita. Gitu ya. Jadi sebagai alumni Hadramut ya, itu Hauto ikut Hadramut? Iya, di Hadramut. Oh, Hadramut itu misalnya wilayah besar, diantaranya ada Tarim, ada Hauto begitu ya? Ya, Hadramut itu provinsi gitu. Oh, iya. Dan banyak kota-kota kayak provinsi Jawa Timur, ada Malang, Pasuruan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Hadramut, ada Hauto, ada Tarim, Mukalla dan lain sebagainya. Oh,
Dan itu yang dituduh oleh orang-orang yang tidak pernah pergi ke luar negeri, barangkali begitu ya. Ke Yaman tidak pernah ya. Oh, hajinya orang Yaman itu pergi ke mana tadi? Tarim gitu ya. Dianggap di sana ada apa namanya Ka'bah tandingan gitu ya. Sama sekali tidak ada. Tidak ada ya. Saya mau tanya, justru kalau saya katakan di Jawa Timur itu, mungkin dulu waktu Ananda masih kecil pernah diajak sama Abi, sama Umi ya, pergi ke daerah namanya Probolinggo. Di sana ada Ka'bah, miniatur Ka'bah ya. Nah, itu dipergunakan oleh orang-orang yang mau berangkat haji untuk latihan tawaf. Ya, di beberapa tempat di Jawa Timur, ada di luar Jawa Timur juga ada ya. Ini latihan tawaf gitu ya. Terus saya mau tanya ini, apakah di Yaman itu juga ada miniatur ya, buatan ini, miniatur buatan Ka'bah, terus ada orang latihan tawaf itu? Pernah dengar enggak? Nggak pernah dengar sih, selama di sana juga nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Kita pun kalaupun latihan atau belajar tentang haji, kita bikin miniatur mini gitu, terus ya cuma dikasih tahu kayak gini caranya. Barangkali mereka pun di sekolah-sekolah kayak gitu ya, apa nggak ada kayak latihan di sini manasik datang ke satu tempat buat latihan tawaf gitu, barangkali sih nggak ada karena nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya. Iya. Malah di Indonesia yang ada ya. Iya. Jadi kita cuma diajarinnya kita bikin dari kardus kecil gitu kan, terus hadapnya gimana, diajarin kayak gitu-gitu aja. Mereka mungkin barangkali praktiknya langsung ke Mekah mereka, karena ya jaraknya kan nggak sejauh kita yang di Indonesia dan mereka nggak ada antrian kayak kita di Indonesia gitu. Oh gitu ya, haji dari Yaman itu nggak ada antrian panjang sampai bertahun-tahun, itu nggak ada? Nggak ada, bahkan kadang kuotanya dijual ke orang Indonesia. Oh gitu ya, luar biasa ya. Ya waktu Abi dulu di Mekah 8 tahun itu kanan kiri tetangga-tetangga itu ya memang banyak orang Yaman. Bahkan pernah kejadian suatu saat karena masalah politik ya, politik di Mekah dan di Yaman itu, orang Yaman itu pulang jalan kaki. Jadi masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Artinya kan tidak begitu jauh kan begitu ya, mungkin berapa minggu itu ditempuh jalan kaki. Pernah dengar enggak atau mungkin punya pengalaman enggak? Ananda ini atau orang Yaman kalau naik mobil ke Mekah itu berapa hari itu naik mobil? Kalau naik bis atau naik mobil sekitar 30 jam kayak gitu. Oh, nggak terlalu jauh ya, 30 jam ya. Ya mungkin antara sehari 2 hari gitu ya barangkali ya. Iya. Kalau naik mobil sendiri atau naik bis itu ya dekat ya, beda dengan kita. Makanya kalau kita orang Indonesia itu nggak tahu sama sekali berita Yaman, nggak tahu sama sekali berita Mekah atau jaraknya atau pelaksanaan haji, ya maklum karena nggak tahu ya. Tapi stigma adanya haji atau umroh bagi masyarakat Yaman itu ditarim pasti hoak kan gitu kan ya? Pasti hoaks. Pasti hoak ya. Terima kasih Ananda, mudah-mudahan pengalaman Ananda ini bisa juga mencerahkan bagi orang-orang yang memang mempunyai pemikiran negatif terhadap umat Islam yang ada di Yaman pada khususnya, bahwa mereka itu tetap muslim, hajinya juga ke mana? Mekah kan begitu ya? Iya, karena di sana kan juga memang tempatnya ahlu fikih dan ahlu ilm ya. Jadi lucu aja gitu, karena mereka dibanding kita ternyata ilmunya juga lebih banyak. Gitu ya. Jadi sumber ya, termasuk salah satu sumber pendidikan Islam di dunia ini antara lain juga Mekah, Yaman dan beberapa tempat lainnya. Begitu ya? Iya. Ya, terima kasih Ananda. Mudah-mudahan Ananda selalu sehat. Terus ini pertanyaan terakhir. Apakah Ananda juga masih berhubungan dengan kawan-kawan yang masih ada atau belajar di Yaman, di Hautoh? Iya, masih berhubungan sama teman-teman yang belajar dan anak Arabnya juga masih lancar hubungannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Bi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.